Halo semuanya, baik lagi. Hari ini kita akan melakukan observasi ke salah satu destinasi wisata yang ada di kota Jakarta, yaitu Museum Bahari. Let's go! Museum Bahari Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Jakarta Utara. Nah, dulu ini tempat ini merupakan salah satu peninggalan dari masa Belanda. Nah, dulu juga ini merupakan salah satu tempat yang menyimpan untuk rempah-rempah. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, akses untuk menuju ke Museum Bahari memiliki beberapa cara. Jadi pada kali ini kita akan menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke sana karena di sana juga akan ada lahan parkir. Jika tidak ingin pergi menggunakan kendaraan pribadi, kalian bisa juga menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta. Kemudian Museum Bahari juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari perpustakaan, musola, tempat F&B, toilet, dan juga masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang ada di Museum Bahari. Museum Bahari adalah salah satu objek sejarah yang kami kelola. Pengelolaan kami di bawah Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta. Tapi harus ingat, nama museum ini bukan Museum Kebaharian tetapi Museum Bahari. Jadi kebaharian itu adalah unitnya, ya. Nah, Museum Bahari ini sendiri kekuatannya ada pada sejarah bangunannya, arsitektur gedungnya, serta sarana dan prasarananya yang dilengkapi hingga saat ini, ya, yang memungkinkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan museum ini untuk berbagai program publik. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kekuatan museum ini adalah pada sejarah bangunannya, ya. Kekuatan sejarah ini karena Gedung Museum Bahari yang saat ini digunakan sebagai Museum Bahari adalah dulunya gudang rempah VOC. Jadi merupakan gudang tempat penampungan berbagai komoditi rempah dari berbagai daerah atau berbagai provinsi di Indonesia, ditampung di sini, dipilah, dijemur, dipacking lagi, kemudian baru dikirim ke berbagai negara terutama di Eropa pada masa dulu. Jadi Museum Bahari ini merupakan nilai sejarahnya sangat-sangat penting bagi Indonesia, mengingat bangunannya merupakan saksi bisu betapa sejarah rempah Indonesia itu memang ada, dan gedung ini menjadi salah satu saksinya. Adapun kekuatan yang lain adalah karena arsitekturnya. Arsitektur gudang rempah ini nanti bisa dilihat di setiap relungnya, setiap lantainya, dan di setiap lantainya, setiap plazanya itu punya kekuatan-kekuatan sendiri juga untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang publik. Nah, adapun untuk ruang-ruang mana saja atau bisa dimanfaatkan untuk event apa saja, ini sangat memungkinkan bagi masyarakat memanfaatkan Museum Bahari saat ini, bisa baik indoornya maupun outdoornya itu sangat-sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai ruang publik untuk menggelar berbagai event, ya. Apa saja antara lain, kalau di indoor bisa digelar seminar, diskusi, simposium, bahkan yang terbaru kami punya ruangan indoor yang kami sebut Bioseum Malahayati. Ini adalah bioskop museum dengan konsep kekinian, di mana di bioskop Museum Malahayati ini bisa juga dibuat atau digelar kegiatan movie screening, screening film, kemudian juga kegiatan diskusi bisa juga digelar di sana. Adapun untuk di outdoor, plaza di Museum Bahari baik di Plaza Utama, Plaza Tengah maupun di Plaza Menara Syah Bandar itu sangat memungkinkan juga untuk menggelar berbagai kegiatan pentas musik, pentas tari, ya. Kemudian bahkan beberapa kegiatan yang digelar untuk sifatnya internasional sangat memungkinkan. Nah, pada tahun ini kami bekerja sama dengan berbagai kedutaan besar di Jakarta, menggelar berbagai event
pameran kolaborasi dengan 9 negara, kemudian ada juga mengundang ahli silat ya, martial dari Spanyol, membuat latihan di sini bersama komunitas. Kemudian ada fashion show untuk kaum ibu, sangat memungkinkan juga digelar di ruang-ruang yang ada di sini. Ruang perahu misalnya, itu tidak saja bisa digunakan untuk melihat koleksinya, tetapi ruang perahu ini sudah dibuktikan juga oleh kaum ibu yang punya ketertarikan terhadap bangunan heritage, dimanfaatkan sebagai catwalk-nya acara peragaan busana, dan sangat-sangat menarik untuk dikemas menjadi event-event yang cantik, event-event yang romantis, baik di siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Sejak 22 Agustus sampai dengan masih berlangsung sampai sekarang, berakhir di tanggal 26 Oktober nanti, itu ada pameran yang bertajuk Artifact. Ini kolaborasi pameran dengan 9 kedutaan besar di Jakarta, ya. Ada kedutaan Chili, Irlandia, Argentina, Meksiko, Portugal, Pakistan, Korea Selatan dan Belanda bergabung di sini membuat sebuah pameran, dan bahkan tidak hanya pameran yang digelar, tetapi setiap kedutaan besar menyelenggarakan juga program-program publik penunjangnya. Misalnya belum lama ada workshop terkait dengan seni, ya, seni cetak grafis. Itu komunitas seni berkegiatan di sini dengan dukungan dari kedutaan Irlandia. Kemudian juga seminar dengan mendatangkan ahli sejarah dari berbagai negara, launching buku, launching komik, ya. Kemudian juga movie screening, dan nanti di akhir acara di tanggal 26 Oktober nanti akan ada tajuk acara yang namanya Festival Bahari Indonesia Jepang. Ini pun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan Kota Palembang. Akan dibuat acara semenarik mungkin dengan target pengunjung, targetnya 1 hari nanti kurang lebih tembus hingga 2.000 pengunjung, ya, seperti itu. Jadi sangat potensial untuk membuat acara di Museum Bahari dengan berbagai spot-spot menarik untuk menggelar berbagai kegiatan yang sifatnya edukatif dan juga rekreatif, bahkan juga yang sifatnya ada nilai ekonomisnya. Misalnya apa? Bazar kreatif, ya, bazar seni, pameran instalasi yang outdoor, ya, itu sangat memungkinkan untuk digelar di tempat ini. Museum ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari kawasan Kota Tua, sehingga aksesnya sebenarnya cukup mudah. Bagi yang menggunakan mobil pribadi sangat memungkinkan karena lokasi Museum Bahari sangat dekat dengan exit tol Sunda Kelapa, ya, jadi sangat dekat. Kemudian kalau yang mau menggunakan transportasi umum apalagi, karena hanya berjalan kurang lebih 5-10 menit itu bisa menggunakan TJ. Menggunakan TJ namanya TJ Pakin, itu stop di situ, maka tinggal jalan kaki 5 atau 10 menit saja. Atau yang mau bernostalgia menggunakan sepeda ontel, itu bisa dari Kota Tua, hanya bayar cuma 10.000, 20.000, bisa menggunakan jasa tukang sepeda ontel untuk menuju ke sini. Atau bahkan kalau ada kunjungan tertentu, bisa nanti kolaborasi dengan kami sebagai pengelola, bisa memanfaatkan shuttle-nya Museum Bahari. Kami ada Bugikar dan juga ada Elf yang bisa men-shuttle program-program tertentu yang kolaborasi dengan kami untuk nanti dijemputnya di Jembatan Kota Intan. Jadi sangat available dan tidak akan sulit karena Jakarta sekarang transportasinya sudah sangat bagus, sangat mungkin untuk diakses atau mengakses berbagai tempat rekreasi, termasuk juga Museum Bahari. Kepada segenap masyarakat luas, baik itu yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun yang ada di luar Jakarta, jangan lupa untuk aktif mengikuti sosial medianya UP Museum Kebudayaan Jakarta, karena dari situ bisa mengetahui berbagai program publik yang cukup aktif kami selenggarakan, baik itu secara mandiri maupun juga dengan berbagai pihak kolaborasinya. Dan jangan lupa agendakan
event-event yang pentingnya bagi para komunitas, bagi lembaga, bagi institusi untuk bisa menggelar atau memanfaatkan Museum Bahari dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada, karena Museum Bahari sangat terbuka untuk publik menyelenggarakan berbagai event yang sifatnya edukatif, sifatnya rekreatif, sifatnya sosial, sifatnya pendidikan, dan juga tentu saja sifatnya yang ada sifatnya ekonomi, kreatif, itu sangat memungkinkan untuk digelar di sini. Jadi, ayo berkunjung ke Museum Bahari untuk tahu fasilitas sarana prasarana yang ada di sini, sehingga jatuh cinta dengan tempat yang menjadi sejarah atau saksi sejarah dari kejayaan rempah Indonesia. Halo semuanya, balik lagi. Tadi kita udah wawancara dengan salah satu pengelola yang ada di Museum Bahari ini. Sekarang kita akan wawancara dengan salah satu pengunjung nih yang ada di Museum Bahari ini. Boleh aku kenalkan namanya siapa? Halo, nama aku Imel. Imel. Sekarang kita bersama Kak Imel. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan nih Kak buat Kakak. Kakak ini udah berapa kali sih datang ke Museum Bahari ini Kak? Aku belum terlalu sering sih, paling kayak 2-3 kali datang ke sini. 2-3 kali ya? Kalau misalkan Kakak sebelum waktu datang pertama kali ke gini, gimana sih ekspektasi Kakak mengenai Museum Bahari ini? Aku udah sempet lihat IG-nya, terus aku ekspektasi sini tuh udaranya sejuk, lingkungannya kayak lingkungan di sini ya, di plaza di sini sejuk, terus juga ternyata ekspektasi aku ini museumnya kecil gitu. Karena kan belum terlalu terkenal ya, jadi aku anggapnya ini museumnya kecil gitu. Jadi waktu Kakak kesini ternyata kenyataannya museumnya nggak terlalu besar gitu ya. Gitu. Terus kalau misalkan menurut Kakak, waktu ekspektasi Kakak kan tadi suasananya nyaman gitu kan. Kalau misalkan Kakak udah di sini nih sekarang, apakah suasananya ikut nyaman apa emang ya, di panas? sini nyaman. Tadi kita pas banget lagi cuacanya itu lagi nggak panas, nggak terik, jadi lagi sejuk banget di sini, lagi nyaman banget. Dan pas aku kesini pertama kali ternyata museumnya itu besar banget di sini. Oh iya. Terus Kakak nih tadi asalnya dari mana Kak? Aku dari Jakarta kok. Dari Jakarta? Iya. Akses menuju ke sini tuh gimana Kakak? Apa naik transportasi umum? Aku naik transportasi umum. Di sini ada, karena aku udah beberapa kali ke sini, 2-3 kali aku udah sempet tahu transportasi umum di sini tuh ada, kalian bisa naik Transjakarta, bisa turun di halte Pakin, terus kalau kalian mau naik Jaklingko itu bisa naik 89. Aku tadi naik Jaklingko 89. Oke, jadi ada beberapa mungkin transportasi yang bisa kalian gunakan menuju ke tempat ini ya. Iya. Untuk selanjutnya nih Kak, gimana sih tanggapan Kak? Kakak tadi udah keliling-keliling ya. Kakak berarti kan ngelihat kayak fasilitas-fasilitas yang ada di sini kayak musola, toilet. Itu menurut Kakak gimana sih Kak fasilitas yang ada di sini tuh? Ya, di sini cukup lengkap ya. Di sini ada musola, ada toilet juga, ada tempat duduknya. Pokoknya nyaman di sini. Udah. Nyaman, iya, ya. betul. Tapi tadi toiletnya bersih apa? Bersih. Bersih ya Kak. Nah, kalau misalkan Kakak kan tadi udah keliling-keliling di sini ya Kak. Aku mau nanya sih Kak, mungkin ada nggak sih pikiran gitu kalau misalkan Museum Bahari ini bisa dijadikan tempat salah satu spesial event gitu. Contohnya mungkin Kakak bisa ngeliat, oh ini bisa dijadikan potensi buat konser musik atau event apapun itu gitu. Setahu aku di sini pernah ada event tentang pembukaan pameran, dan itu juga dihadirin beberapa sama influencer sama kedutaan besar juga. Kedutaan besar gitu. Tapi kalau menurut Kakak, kalau misalkan dijadikan spesial event kayak wedding atau konser gitu, cocok nggak sih Kak di tempat ini Kak? Cocok aja, karena di Museum Bahari ini ada plaza, jadi plaza yang cukup luas, jadi bisa digunakan untuk event-event kayak wedding atau konser, mini konser kali ya. Iya, jatuhnya kayak mini konser gitu ya, betul. Cocok banget karena emang di sini suasananya emang lumayan sejuk juga dan bisa dijadikan buat mini konser juga. Nah, untuk kalau misalkan dijadikan mini konser nih Kak, ada nggak sih artis yang pengen Kakak undang, atau siapa sih artis yang bisa narik peserta atau visitor gitu untuk datang ke Museum Bahari ini Kak? Waduh, kalau konser paling siapa ya? Mungkin yang Kakak suka gitu artis siapa? Tulus mungkin kali ya, Tulus di sini kali ya. Mungkin Tulus yang Kakak undang. Untuk tadi kan mungkin Tulus yang Kakak undang ya. Mungkin juga ada beberapa artis yang bisa datang juga mungkin ke sini, yang ada beberapa artis yang atau seniman gitu yang suka dengan art itu bisa diundang untuk menarik perhatian orang-orang juga mungkin ya. Iya, benar. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, misalkan dari 1 sampai 10 Kakak nge-rate Museum Bahari ini berapa Kak? Aku sih nge-rate 10 ya, karena aku udah beberapa kali kesini dan aku selalu ngerasa nyaman di sini. Oke, gitu. itu aja sih. Thank you ya Kak. Iya, Thank you. sama-sama.
Nah, setelah kelompok kami mengunjungi secara langsung ke Museum Bahari, saya akan membantu menjawab mengenai primary image yang ada di Museum Bahari terkait dengan 3A, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan juga atraksi. Di Museum Bahari, terkait dengan amenitas ini sudah cukup lengkap, mulai dari kelengkapan fasilitas toilet, tempat makan, tempat istirahat, tempat ruang tunggu, itu sudah sangat lengkap di Museum Bahari ini. Bahkan dia tempatnya itu sudah cukup luas. Kemudian di sisi lain, di luar Museum Bahari itu sudah dekat dengan minimarket, ada juga penukaran uang dan segala macamnya. Dan terkait juga area parkir itu sangat memungkinkan jika dari teman-teman semua ingin berkunjung secara langsung membawa kendaraan pribadi. Kemudian lanjut kepada aksesibilitas. Nah, tadi juga kita sudah wawancara terkait sama pengelolanya atau kepala Museum Bahari secara langsung. Terkait aksesibilitas ini memiliki cukup banyak sekali akses yang bisa digapai kalau misalkan teman-teman datang ke sini, mulai dari menggunakan transportasi umum, transportasi pribadi, dan juga transportasi lainnya. Nah, dari aksesibilitas yang tadi saya sudah jelaskan, tentu ini sangat memadai jika teman-teman datang secara langsung. Kemudian lanjut kepada atraksi. Atraksi di Museum Bahari, teman-teman bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya, seperti teman-teman bisa membaca buku secara langsung atau aktivitas belajar di tempat ruang fasilitas, yaitu perpustakaan Museum Bahari. Kemudian juga di sini ternyata ada tempat baru, yaitu namanya bioskop museum. Nah, di mana kegiatan ini ataupun tempat ini bisa teman-teman lakukan untuk kegiatan kayak misalkan sedang ada screening film, nonton bareng film-film yang ada di sini. Tentu ini juga salah satu atraksi yang bisa teman-teman lakukan. Itu kemudian penjelasan mengenai primary image yang ada di Museum Bahari Jakarta, Museum Bahari. Nah, ini tentu kita bisa lakukan observasi ini secara langsung setelah kita mengetahui bagaimana tempat Museum Bahari Jakarta ini seperti apa. Nah, itu hasil dari observasi kita atau kunjungan kita pada hari ini. Nah, setelah tadi kita udah sempat observasi Museum Bahari ini, jadi sebenarnya Museum Bahari ini memiliki banyak potensial event nih. Jadi kalau misalnya kita lihat cukup banyak sih sebenarnya event spesial event yang mungkin bisa dadakan, mungkin contohnya seperti wedding.